Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, as-saimin, as-saimat rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Marilah sama-sama kita senantiasa selalu bersyukur, memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izinnya lah kita bisa bertemu kembali di bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah kita dalam menempuh kehidupan. Ayyuhal hadirin rahimakumullah, as-saimin as-saimat rahimakumullah. Bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin dan muslimat di seluruh penjuru dunia. Karena bulan ini adalah bulan yang memiliki keistimewaan di antara seluruh bulan. Dari 12 bulan Hijriyah, yaitu bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Kenapa istimewa? Karena bulan ini memberikan kesempatan kepada kaum muslimin dan muslimat agar menjadi pribadi yang bertakwa. Pribadi yang bertakwa adalah pribadi yang senantiasa menjalankan seluruh perintah yang Allah berikan dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Menjalankan semua aktivitas sesuai dengan contoh yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dapat kita tiru, dapat kita amalkan sebagai bekal kita di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ayuhas shaimin as-shaimat rahimakumullah. Bagaimana caranya agar kita bisa menjadi seorang pribadi yang bertakwa? Di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 133 dijelaskan bagaimana cara menjadi seorang yang bertakwa. Dilanjutkan lagi di ayat 134 ya, dijelaskan kembali bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan bagaimana menjadi pribadi yang bertakwa. Yang pertama yaitu menafkahkan sebagian harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra." Orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi yang sempit. Bukan hanya saat membayar zakat saja, namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita saat dalam kondisi sempit pun kita juga harus menafkahkan sebagian rezeki yang telah Allah berikan. Itu adalah karakter pribadi seorang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, wal kaziminal ghaiza. Wal kaziminal ghaiza, yaitu orang yang bisa menahan amarah. Kita tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan, berkomunikasi dengan orang lainnya. Bahkan kita mungkin secara tidak sadar berkomunikasi dengan orang lain, kemudian orang lain tersebut ternyata merasa tidak nyaman dan orang lain tersebut ya marah kepada kita. Dan kita harus mencoba menahan amarah ini agar tidak keluar. Kita harus mencoba mengendalikan amarah yang ada di dalam diri kita ini
supaya tidak keluar. Bagaimana caranya? Yaitu dengan selalu beristighfar. Kenapa beristighfar? Karena dengan beristighfarlah kita selalu meminta ampun kepada Allah dan kembali lagi menahan amarah yang ada di dalam diri kita. Kemudian ciri-ciri karakter manusia bertakwa yang ketiga adalah memaafkan sesama manusia. Memaafkan adalah sesuatu yang baik, yang positif, yang harus dibangun antara umat manusia, antara manusia yang satu dengan manusia lainnya, antara keluarga, antara teman, antar sahabat dan juga antar manusia. Karena sifat memaafkan itu sangat baik, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dan menekankan kepada kaum muslimin dan muslimat, ya, ciri-ciri orang bertakwa adalah suka memaafkan. Kemudian ciri-ciri manusia bertakwa yang keempat adalah mengerjakan kebaikan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kebaikan adalah sesuatu yang kita lakukan semata-mata agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap aktivitas kita, mulai dari bangun tidur, kemudian kita beraktivitas, ada yang ke sekolah, ada yang bekerja, dan juga ada yang mencari nafkah. Bahkan seorang ibu rumah tangga pun bisa memiliki kebaikan yang luar biasa. Dimanapun dan kapanpun kita wajib melaksanakan kebaikan, baik dalam kondisi yang nyaman maupun kondisi yang tidak nyaman. Seorang siswa melakukan kebaikan kepada temannya dengan mengucapkan salam, dengan menegur temannya yang ada di sekolah. Seorang pegawai yang setiap hari datang ke kantor mengucapkan salam kepada temannya, menanyakan kabar dan seterusnya. Bahkan seorang ibu rumah tangga pun bisa melakukan kebaikan kepada anak-anaknya, yaitu dengan selalu bersyukur bahwa anak-anak tersebut adalah anak yang insya Allah memberikan kebaikan kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah memohon ampun atas segala kesalahan. Ini sudah mutlak dan wajib, harus dilakukan oleh kaum muslimin dan muslimat. Supaya apa? Supaya kita menjadi pribadi yang bertakwa. Memohon ampun mulai dari bangun tidur hingga kita ingin tidur kembali. 24 jam Allah memberikan kita waktu. Seberapa banyakkah kita sudah memohon ampun kepada Allah? Seberapa seringkah kita sudah memohon ampunan kepada Allah? Astaghfirullahalazim. Aku memohon ampun ya Allah. Aku memohon ampun ya Allah. Aku memohon ampun ya Allah. Ucapkan itu terus menerus sehingga kita bisa menjadi pribadi yang insya Allah dibersihkan hatinya daripada sifat-sifat yang zalim. Insya Allah. Ayuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Dari 5 ciri-ciri karakter seorang yang bertakwa, mana kita yang sudah kita lakukan? Mana yang sudah kita terapkan dalam kehidupan kita? Apakah sudah kelima-limanya? Atau kita baru salah satu di antara kelima tersebut? Mudah-mudahan kita selalu ingin sampai berujung hingga menjadi pribadi yang bertakwa sebelum ajal menjemput. Marilah sama-sama kita senantiasa mengintrospeksi diri kita, mengevaluasi diri kita setiap hari. Apakah kita sudah menjadi pribadi yang baik, seorang mukmin yang baik, seorang mukmin yang bertakwa. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang penuh ampunan ini, Allah mudahkan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa dan juga menjadi pribadi yang senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.